Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dia menetapkan tempat-tempat beredar bagi keduanya agar kalian mengetahui hitungan tahun dan hisab. Tidaklah Allah ciptakan yang demikian itu kecuali dengan kebenaran. Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Al-Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 5. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah, bila kita awali pertemuan kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, menurut perkiraan kemungkinan kita pada tahun ini ada 2 hari raya Idul Fitri. Inilah kabar poso bah K26. Ada yang kemungkinan berhari raya hari Jumat tanggal 21, ada kemungkinan hari Sabtu tanggal 22. Sebetulnya bagi kita ini bukan sesuatu yang asing lagi karena sudah sering seperti itu. Ada kalanya kita berbeda di awal Ramadan, ada kalanya di hari raya Idul Fitri, dan ada kalanya di hari raya Idul Adha. Tapi sekalipun ini sudah sering atau beberapa kali kita temukan, tapi tentu lebih baik kita tetap mempelajarinya. Kenapa begitu? Karena walaupun sudah sering itu, masih saja ada sebagian yang sulit untuk menerimanya, sehingga saling
menyalahkan, saling menihilkan. Dan tentu ini tidak bagus untuk kehidupan beragama kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa berbeda begitu? Ini tentu jika memungkinkan penting kita tahu detailnya sehingga kita bisa lebih tenang. Kenapa bisa berbeda seperti itu kan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita pahami perlahan-lahan ini karena dia cukup rumit juga. Ini berawal dari perbedaan menentukan kapan disebut bulan itu sudah berganti atau bulan baru itu sudah masuk, sudah bertukar bulan itu dari dari Ramadan ke Syawal atau Zulqa'dah ke Zulhijjah, dari Sya'ban ke Ramadan. Dan di situ ada dua metode yang dipakai secara umum. Yang pertama ada namanya ru'yah. Ru'yah namanya yang pertama. Jadi ru'yah itu artinya melihat. Jadi ru'yatul hilal. Jadi hitungan bulan itu dianggap sudah bertukar itu kalau yang baru sudah kelihatan. Metodenya dengan melihat langsung ke alam ini, apakah pakai mata langsung atau pakai teropong. Itu makanya di hari ke-29 itu kita menyaksikan atau mendengar adanya upaya melihat langsung, dicari tempat-tempat yang strategis yang memungkinkan lebih bebas melihat terbenamnya matahari di hari ke-29 itu. Dilihat di situ. Itu namanya ru'yah. Kemudian ada prinsip satu lagi namanya wujudul hilal. Jadi diukur dari kapan munculnya, kapan datangnya bulan baru itu. Ini menggunakan cara dihitung, namanya hisab. Kedua-duanya ini berbeda kriteria penentuan kapan bulan itu masuk. Kalau yang ru'yah tadi dengan jalan melihat tadi itu bulan itu dianggap sudah berganti kalau yang baru sudah kelihatan atau mungkin kelihatan. Jadi kalau dia tidak kelihatan setelah dicari itu tidak nampaknya itu, maka dia belum dikatakan berganti bulan baru sekalipun dia sudah ada. Jadi kalau dilihat dia tidak kelihatan, tidak nampaknya itu, ataulah mungkin nampak pil alunjo nampak kan, maka dikatakan bulan baru itu belum masuk sekalipun nyolah dos itu. Tapi karena alun nampak, karena ketek, maka dikatakan, disimpulkan alun berganti bulan. Maka kemudian kalau Ramadan diteruskan jadi
jadi 30. Itu berdasarkan hadis yang berasal dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari misalnya sebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubba 'alaikum fa akmilu iddatas Sa'ban salasi. Mulai berpuasa itu dengan melihat bulan. Lah nampak bulan tu, makanya dicalik situ. Bahari Raya itu, babuko di situ maksudnya Bahari Raya itu melalui melihat bulan. Calik balik. Jika terhalang kamu melihatnya, mungkin kerana karena ketik, kerana hari hari buruk kan, hari gabak-gabak, gubya itu agak buruk-buruk hari. Kalau di kampung masih ada bahasa gabak di ulu kan, tanduk hujan, cewang di langit, tanduk kepaneh kan. Jadi kalau gabak, maka kemudian fa'akmilu iddatas Sya'ban salasin. Maka bulan Sya'ban itu kalau untuk berpuasa kamu genapkan jadi 30. Kalau ke Syawal berarti Ramadannya digenapkan jadi 30. Itu makanya alun dikatakan bulan itu sudah masuk. Sebab alun nampak lah, atau alun mungkin nampak lah itu. Kapan dia disebut nampak itu? Memang betul-betul nampak. Dicari dia teropong, nampak kan? Nampak sabitnya tu. Hilal namanya tu. Atau mungkin nampak itu ketentuannya jika ketinggiannya sudah paling sedikit itu 3 derajat. Kalau sekarang ditentukan 3 derajat. Jadi kalau di buku ada busur itu 3 derajat paling seketek. Itu namanya menentukan masuknya bulan baru menggunakan metode ru'yah. Kemudian ada cara yang kedua dengan menggunakan hisab. Hisab itu dengan hitungan-hitungan astronomis, karena perjalanan bulan, matahari, bumi dan seluruh benda langit ini sudah terpola dengan baik. Ini tidak tukar-tukar itu. Makanya bisa ditentukan waktu-waktu itu secara pas. Waktu subuh kapan, waktu zuhur kapan, sampai jamnya, sampai menitnya, sampai detiknya kan, bisa dihitung itu. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Jadi sudah ada masing-masing itu tempat jalannya, kayak kereta api itu kan ada relnya situ, kecepatannya pun lah jalan. Jadi misalnya hari Kamis besok terjadi gerhana matahari, itu sudah bisa dihitung kapan waktunya. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar dengan demikian kamu bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan secara umum. Jadi dengan menggunakan metode hisab ini ada namanya hisab hakiki. Kapan dikatakan bulan itu sudah berganti? Ketika sudah datang yang baru. Bila datangnya yang baru, bila munculnya yang baru itu, ya ketika dia sudah berada di atas 0 derajat. Jadi ketika matahari tabanam sore-sore itu, soalnya lah ada di sudi itu. Ketentuannya kalau dia sudah muncul
sudah masuk, sudah datang, maka itu sudah disebut dengan bulan baru atau sudah masuk bulan baru sekalipun tidak nampak. Nah, kan beda tadi itu. Kalau tadi itu kapan disebut bulan baru? Dia sudah nampak. Tidak akan disebut masuk bulan baru kalau belum nampak atau mungkin nampak sekalipun dia sudah ada. Kalau yang hisab itu dia disebut sudah masuk bulan baru kalau dia sudah ada sekalipun belum nampak. Kan contohnya aja lah itu jam sekian tiba kan. Misalnya kalau untuk awal Ramadan kemarin itu namanya ijtima. Matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis sejajar, garis lurus, itu namanya ijtima kan? Itu terjadinya kemarin itu tanggal 22 Maret. Kita kan puasanya kemarin itu 23 kan? Nah, 23. Di 22 Maret itu jam 00 lewat 29 menit itu sekian detik itu terjadi kesejajaran. Sehingga pada tanggal 22 Maret pas maghribnya itu jam 18.29 itu bulan sudah kelihatan, sudah ada itu. Ketinggiannya 8 derajat 38 menit 34 detik. Jadi sudah 8. Kalau sudah 8 berarti kan sudah ada itu dan ketinggiannya sudah lumayan tinggi. Maka menurut yang hisab akalah do itu berarti lah masuk. Kalau menurut yang ru'yah kanlah kelihatan tuh atau mungkin. Sabatnya tadi kan 3 derajat. Kulah 8. Kalau lebih 5 derajat berarti sudah masuk. Makanya di awal Ramadan kemarin itu tidak ada perbedaan karena nyolah muncul danlah lebih dari 3 derajat. Nyolah muncul lah lebih dari 3 derajat itu pasti sama. Kalau yang untuk kasus hari raya besok, di situ soalnya. Tanggal 20 hari Kamis itu sudah terjadi ijtima tadi kesejajaran itu pada jam 11 17 menit 17 detik. Disampaikan detik-detik itu sudah bisa dihitung. Jadi siang-siang kan. Kalau tadi itu kan tengah malam jam 00 lewat 29 berarti kan baru masuk hari berikutnya. Jadi jam sabale lewat 17 menit 17 detik sudah terjadi ijtima itu. Sehingga hari Kamis itu pada waktu maghrib pada jam 18 jam 6 lewat 20 itu posisi bulan itu lado cuma ketek baru. Keteknya itu baru 2 derajat berapa? 17 menit 17 detik. Jadi 2 derajat baru gitu. Kalau 2 derajat bulannya lah do, tapi ketek baru. Berarti kata orang yang hisab kan lah do tuh. Berarti lah masuk. Kata yang ru'yah memang lah do, tapi kan ketek baru. Lu nampak lah kata. Ini minimalnya tadi kan 3. Kena 2 barunya tuh. Karena baru 2 kata yang ru'yah nanti belum bulan baru itu. Kata yang hisab sudah. Sebab kata Nabi kan la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kamu puasa dulu sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawu. Jangan pula berhari raya dulu sebelum melihat hilal. Fa in umma alaikum faqdurulah. Kalau terhalang kamu melihatnya, maka hitunglah, perkirakanlah.
Jadi karena ndak cecali, balik ke tong-tong, rupanya lado tu. Cuma dek karena ketek alun nampak. Makanya bagi yang mengikuti paham hisab itu, hari rayanya hari Jumat. Sebab pada sore tanggal 20 April, 20 April ya. 20 April itu bulannya sudah ada. Tingginya 2 derajat lebih, 2 derajat 17 menit 17 detik. Tingginya 2 derajat itu sudah ada, tapi ketek. Kok berarti lah berganti kan? Buktinya lah munculnya kan. Maka kemudian berhari raya pada hari Jumat. Tetapi menurut perhitungan, menurut metode ru'yah itu alun lai. Kenapa? Ketek baru lun nampak lai, dan lun mungkin lo nampak, kecuali kalau lah 3 mereka baru disebut masuk. Jadi bedanya tu di situ. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena beda kriteria menentukan. Dan cik mengecaan dia sudah disebut hadir di sini kalau nyolah duduk di masjid nampak dia mau. Dan cik lain dia sudah disebut masuk ke masjid kalau waktu subuh lah masuk. Biasanya kalau subuh lah masuknya lah pasti tiba tu, walaupun tak nampak dia, hanyalah apa tu. Jadi inilah yang mendasari kan. Tentu saja masing-masing argumen ini ada dasarnya, ada dalilnya, ada argumennya, sehingga dengan demikian sampai saat ini secara keilmuan kedua-duanya diakui. Karena itu kaum muslimin tentu nanti diserahkan kepada masing-masingnya untuk memilih yang mana, atau mempercayakan kepada orang yang dipercayainya untuk diikuti pendapatnya. Ambo kok milih-milih itu yang tak mengerti, ambo ikut itu sajalah. Itu diserahkan kepada masing-masing kita. Apakah memilih sendiri atau mengikuti orang yang dipercayai. Para ulama menyebutkan bahwa kedua-duanya bisa diterima, kedua-duanya tidak ada yang salah. Cuma tentunya kalau kita bicara lebih baik, tentu lebih baik bersama kan. Tapi ketika masing-masing meyakini yang terbenar dari kedua pendapat ini, tentu kedua-duanya. Karena mungkin lo gitu rayonya 2 hari kan itu. Kita serah saja, kita pilih kan. Tapi jangan pilih itu ambo mana capek sajalah. Itu. Kalau hari raya ko ambo mana capek. Kalau bulan puasa mana kalambe. Itu ndak kanain. Kalau hari raya ambo, kalau bulan puasa ambo menurut ru'yah. Rayanya begitu je. Kalau bulan puasa ambo menurut hisab. Hari rayanya begitu je. Dan tentu kita tidak mungkin 2 hari lelet. Kemudian ambo kini kan, ambo insyaAllah akan khutbah di di Pemkab Pemerintah Kabupaten Solo kan, di lapangan Batu Tupang gitu, dengan bupati dan lain-lain. Petang tu mau tanya, acara hari raya penentunya Pemkab menurut hisab atau menurut ru'yah? Sebab aku kalau hari-hari terakhir saja ditentuan kucar kacir beko. Ambo hari raya, ambo hari Jumat. Kalau di situ hari Sabtu, tentu tidak mungkin ambo pindah hari Sabtu raya. Berarti harus cari katib ganti kan. Tapi kalau le hari Jumat, le aman itu. Saya tidak mungkin lah ambo tidak puasa le hari Jumat, khutbahnya hari Sabtu, kan tidak mungkin itu. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi inilah salah satu dari
kekayaan keilmuan kita yang tentunya penting juga kita pelajari, karena memang banyak ilmu-ilmu penting dalam agama kita ini yang belum kita dalami, sehingga kita kadang-kadang keliru terhadap hal yang seperti itu. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehingga mudah-mudahan kita dapat memaklumi ini dan bisa menerima keadaan ini dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian menuduh yang cepat aku membuat pacah, atau menuduh yang lambat aku kok kuno lah modern orang kini calik ke calik je. Jadi tidak begitu kita. Semuanya itu ada dasarnya, dan kita jika paham memilih sendiri silakan pilih sendiri. Jika tidak, pilih berdasarkan pilihan orang yang kita percaya. Keilmuannya bisa kita pegang, keamanan dia berilmu bisa kita pegang. So, orang ngadu juga ilmunya, tapi ini tidak amanah terhadap ilmunya. Ilmu ngecek lain, yang dikarajonya lain lo kadang-kadang. Jadi itu kembali ke kita atau kelompok kita masing-masing sesuai dengan yang diyakini bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.